Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk video kali ini, saya akan bahas mengenai mata kuliah ini ya, rekayasa proses produk serat yang disingkat RS, pertemuan ke-10. Saya akan bahas lebih detail mengenai serat sintetis atau synthetic fibers. Jadi sudah pernah saya bahas juga di pertemuan awal-awal ya, sebelum UTS dimulai. Tapi kali ini saya akan bahas lebih detail mengenai serat sintetis ini. Oke, itu saja mungkin intronya. Lalu, seperti biasa, sebelum saya mulai ke materi, saya akan memberikan satu video singkat mengenai What is Synthetic Fibers? Sumbernya dari Seven Active Studio YouTube channel ya. Jadi, tanpa berpanjang kali lebar, mari kita lihat saja dulu videonya. Synthetic fibers and plastics. What is synthetic fibers? Hello friends, welcome to the present session of synthetic fibers and plastics. In our previous classes, we have learnt about different types of fibers. We have also learnt that cotton clothes, silk clothes and wool clothes, all these are made up of natural fibers. Did you ever hear any names of other type of clothes at home or at shops? If you say yes, can you list out some? Probably you might heard about polyester clothes or nylon clothes, etc. If cotton, silk and wool are natural fibers, then what types of fibers are nylon, polyester, etc.? We call those fibers as synthetic fibers. Unlike natural fibers, synthetic fibers are not obtained from animal source or plant sources. Synthetic fibers are made by raw materials which are obtained from the petroleum. Other than synthetic clothes, synthetic fibers are also used in the preparation of household articles. Example: beads, clips. Now, let us learn what is a synthetic fiber. Did you ever observe any beaded chains or clips? Let us do a small activity to find the pattern of synthetic fiber. Let us take some beads or clips and join together to form long chain-like structure. Each bead or clip is considered as a unit, and group of units together form as different structure. Each small unit is a chemical substance in the chain of synthetic fiber. Each small unit is called as monomer. The small identical units combine together to form as a polymer. Thus, we can understand that synthetic fibers are made up of polymers. The synthetic fibers are also called as artificial fibers, which are made from petroleum-based chemicals or petrochemicals. Oke, itu kira-kira videonya cukup jelas ya. Jadi tentang serat sintetis, itu adalah ya serat buatan manusia yang tidak berasal dari sumber alami seperti misalnya tanaman atau hewan. Jadi serat ini, yang sintetis ini ya, diproduksi terutama dari bahan baku yang diperoleh dari minyak bumi atau petroleum. Contohnya seperti nilon dan polyester seperti video tadi gitu. Dan serat sintetis ini banyak sekali digunakan. Misalnya untuk membuat pakaian, barang rumah tangga, dan juga bahan industri gitu. Itu kira-kira ya penjelasan dari videonya. Nah, definisi serat sintetis ini yang sudah saya jelaskan tadi. Serat sintetis itu adalah serat yang dibuat secara kimiawi menggunakan bahan dasar polimer sintetik yang asalnya dari minyak bumi atau bahan kimia lainnya. Dia memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama, serat sintetis ini didesain untuk memenuhi kebutuhan spesifik, seperti misalnya untuk yang berkekuatan tinggi, memiliki elastisitas yang tinggi, atau daya tahan terhadap lingkungan yang ekstrim. Contohnya, nilon, polyester, dan akrilik. Di video ini saya akan fokus bahasnya ke dua ini, nilon dan polyester ya. Next adalah, nah ini sedikit sejarah singkat mengenai perkembangan serat sintetis.
Jadi yang menemukannya pertama kali adalah bapak ini, Joseph Swan, yang menciptakan salah satu serat buatan pada awal tahun 1880. Lalu di tahun 1935, ada penemuan nylon oleh Wallace Carothers di DuPont gitu, yang menjadi serat sintetis pertama yang diproduksi secara komersial. Lalu pada tahun 41, polyester pertama kali dikembangkan oleh ahli kimia dari Inggris, yaitu Winfield dan Dixon. Tahun 50 sampai 70 mulai diproduksi serat sintetis yang produksinya meningkat pesat karena kebutuhan perang dan juga industri. Dan saat ini fokusnya untuk serat sintetis ini ke serat yang ramah lingkungan dan juga daur ulang seperti misalnya PET daur ulang gitu. Nah, itu kira-kira sejarah singkat mengenai serat sintetis ini ya. Lalu berikutnya adalah keunggulan dan kekurangan dari serat sintetis. Keunggulannya ya masing-masing tiga ya. Yang pertama, dia memiliki kekuatan yang tinggi sehingga cocok untuk aplikasi teknis seperti tali atau ban. Lalu tahan lama, tidak mudah lapuk, tahan abrasi, dan juga tahan terhadap bahan-bahan kimia. Yang terakhir, ringan dan mudah dicuci, sehingga dia itu cepat kering dan juga tidak mudah kusut gitu. Tapi kekurangan juga ada. Yang pertama, ini mungkin yang jadi deal breaker-nya ya, tidak ramah lingkungan. Jadi, serat sintetis ini proses produksinya itu menghasilkan limbah kimia dan limbah kimia itu sulit terurai gitu. Lalu dia juga penyerap air rendah gitu. Jadi sehingga kurang nyaman kalau untuk pakaian di iklim panas, kan banyak keringetnya ya. Jadi kalau dia tidak terlalu menyerap air, ya akhirnya kan gak nyaman. Lalu dia juga sensitif terhadap panas. Ada beberapa serat sintetis yang bisa meleleh jika terkena suhu tinggi. Lah, Pak, jadi kalau banyak kekurangan kayak gini buat apa diproduksi? Nah, ini dia. Jadi, dari inovasi teknologi saat ini, ada beberapa jenis serat sintetis, misalnya seperti nilon 66 ini, nilon 66, dengan strukturnya seperti ini ya. Eh, Dia memiliki sifat dan karakteristik, pertama, kekuatan tinggi dan elastisitas gitu. Ini yang pertama di sini ya. Aduh, punten salah nih. Jadi, nilon 66 ini memiliki struktur polimer yang sangat stabil, sehingga dia tahan terhadap beban berat dan juga regangan. Dan biasa digunakan dalam produk-produk seperti tali tambang dan juga pakaian olahraga. Dia juga tahan terhadap abrasi, tidak mudah aus, sehingga si nilon 66 ini sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap gesekan yang tinggi. Contohnya, ban, lalu karpet, dan juga komponen otomotif lainnya. Dan ini dia menyerap kelembabannya rendah gitu. Jadi nilon 66 ini hanya menyerap sedikit air sehingga dia itu cepat kering. Ideal sekali untuk lingkungan basah atau aplikasi tekstil yang teknis gitu. Nah, berikutnya polyester. Ya ini mungkin yang paling umum ya, serat sintetis yang paling umum digunakan karena dia memiliki sifat-sifat yang pertama tahan terhadap bahan kimia dan panas. Jadi kalau tadi kekurangan itu mudah meleleh, polyester tidak. Karena dia ini tidak terpengaruh oleh sebagian besar bahan kimia seperti misalnya pelarut dan minyak dan stabil pada suhu tinggi. Makanya cocok untuk tekstil industri dan juga filter gitu. Juga tidak mudah kusut. Dia memiliki sifat memori atau shape memory ya, yang baik sehingga membuatnya terlihat rapi meskipun sering digunakan karena bisa balik ke bentuk awalnya. Dia punya memori seperti itu gitu. Dan biasa digunakan dalam pakaian formal maupun casual. Lalu yang ketiga, dia memiliki daya serap air yang rendah sehingga hampir tidak menyerap air, sehingga dia itu tahan terhadap jamur dan juga cepat kering. Sehingga polyester ini cocok untuk pakaian olahraga dan juga bahan outdoor gitu. Nah, lebih jelasnya lagi atau lebih detailnya lagi untuk aplikasi industri, nilon 66 ini bisa untuk industri tekstil. Contohnya untuk membuat kain yang tahan lama. Cocok untuk produk seperti jaket, celana kerja, workwear ya, dan juga pakaian tugas yang berat gitu. Lalu bisa juga untuk pakaian olahraga. Kenapa untuk pakaian olahraga? Karena memiliki kekuatan dan juga elastisitas yang tinggi sehingga memberikan kenyamanan pada saat kita bergerak gitu. Lalu untuk industri teknik, misalnya untuk tali dan sabuk. Nilon 66 ini digunakan untuk tali tambang, harness, dan juga sabuk mesin karena daya tahan dan juga kekuatan tariknya. Lalu bisa juga untuk komponen otomotif, misalnya untuk gear, bearing, dan juga tubing dalam mesin. Untuk khususnya dalam kendaraan ya, karena dia ini tahan terhadap abrasi dan juga suhu tinggi. Itu kelebihan dari nylon 66 ini. Lalu bagaimana dengan satu lagi, polyester? Nah, kalau polyester itu lebih ke
penggunaannya untuk pakaian sehari-hari dan juga formal. Karena dia memiliki keunggulan tidak mudah kusut, memiliki memory shape yang tadi ya, jadi dia bisa kembali ke bentuk semula, ringan dan juga tahan lama. Contohnya, kemeja, gaun, dan jas formal. Lalu untuk produk non-woven pun cukup bagus. Misalnya seperti filter, yaitu untuk filter udara dan cairan karena tahan terhadap bahan kimia. Lalu untuk geotekstil juga, biasanya digunakan untuk penguatan tanah dalam konstruksi jalan dan juga bendungan. Dan terakhir, untuk kemasan. Biasanya untuk bahan botol PET atau polyethylene tereplet itu menggunakan polyester ini. Digunakan dalam industri makan dan minuman untuk botol plastik karena dua hal ini. Dia ringan dan juga tahan lama. Makanya banyak digunakan untuk sebagai bahan botol PET gitu. Lebih jelasnya lagi supaya lebih ke gambar, ini ada tabel perbandingan aplikasi nylon 66 dan juga polyester. Jadi dari aplikasi utamanya, kalau nylon 66 lebih ke untuk tali tambang, pakaian olahraga, otomotif, polyester lebih ke pakaian formal, filter, dan botol PET. Kekuatannya sangat kuat dan elastis. Kalau polyester kuat tapi kaku, dia nggak terlalu elastis seperti nylon 66. Ketahanannya bagaimana? Nylon 66 tahan abrasi sehingga cocok untuk aplikasi teknik. Kalau polyester itu tahan bahan kimia, cocoknya untuk outdoor gitu. Daya serap airnya ini rendah, makanya dia cepat kering. Kalau polyester dia sangat rendah, bahkan tidak menyerap air gitu. Itu kira-kira perbandingannya antara nylon 66 dengan polyester ini. Oke, itu saja mungkin materinya untuk kali ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen ya di video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.